Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Rizik dengan NIM akhir 122, praktikum Statistika 1 SIP 1, kelompok 7. Nah, jadi di sini saya akan membuat tutorial dari tugas mingguan Statistika 1. Sama saya, kita baca soalnya. PT Sikojaya Elektrik merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis produk elektronik yang menggunakan beberapa lini produksi dalam proses produksinya. Setiap lini produksi memiliki waktu inti atau downtime yang dicatat selama 1 tahun terakhir. Data ini digunakan untuk menganalisis keadaan dan efisiensi dari setiap lini produk, serta untuk mengidentifikasi peluang peningkatan performa. Berikut ini adalah total waktu henti atau downtime untuk setiap lini produksi selama 1 tahun terakhir. Nah, jadi dari sini ada tabelnya. Di lini produksinya itu ada dari abjad A sampai K, dan waktu hentinya itu untuk A itu ada 120, selanjutnya 95, 140, 110, 95, 120, 130, 90, 120, 135, dan 110. Berdasarkan data di atas, carilah nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, varian, standar deviasi, skewness, dan kurtosis, serta sajikan data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Excel. Jadi di sini eh, kita buat tabelnya dulu di Excel. Oke. Oke, jadi jika sudah membuat tabelnya di Excel, selanjutnya tabelnya itu kita simpan di folder, dan disimpannya itu nanti di formatnya itu namanya itu di belakangnya ditambahin format .slsx. Tuh, begitu langsung saja ke aplikasi pertama yaitu RStudio. Baik, di sini untuk software yang pertama kita menggunakan RStudio. Sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf kepada Bang Tete Penilai karena di sini saya mengganti laptop ya. Di sini saya meminjam laptop teman saya karena laptop saya tidak bisa membuka RStudio. Oke, jadi yang pertama yang kita lakukan setelah membuat tabel di Excel-nya, eh, file data di Excel-nya itu kita simpan dulu di folder yang sudah kita buat, dan namanya itu di belakangnya itu formatnya kita tambahkan XLSS. Lalu di sini yang pertama kita buat new project dulu, extend directory, baru kita di sini pilih tempat atau folder yang kita tempat menyimpan ininya ya, buat untuk menyimpan si file RStudio, dan udah dimasukin file dari si uh, Excel-nya dan tabel di Excel. Udah create project. Oke, nah kalau udah tinggal Persif ya. Nah, oke, setelah tempat untuk mengetik scriptnya sudah muncul, di sini kita yang pertama itu harus mendownload packages dulu. Install packages dulu ya. Di sini saya sudah mengkopinya. Nah, di install packages ini kita menggunakan read XL. Di sini kita run aja dulu. Nah, kalau udah, kita tinggal mengaktifkan si packagesnya ini dengan library, terus dalam kurung read XL, yaitu packagesnya yang tadi yang kita install ya. Nah, Nah, oke. Setelah library-nya kita aktifkan, selanjutnya di sini kita akan membuat codingan untuk membaca data pada Excel tadi ya. Membaca data. Oke. Nah, satu di sini kita masukkan komen, yaitu sudah ada data 1 read XLSX, yaitu tadi format file dari si Excel-nya. Lalu nama file Excel-nya itu ya yang sudah kita simpan, booming start modul 1 XLSX sheet 1. Nah, ini kita run aja. Oke. Kalau udah di run kayak gini, datanya udah muncul, kita coba print data 1. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, jadi di soal tadi kita akan mencari minimumnya, maksimumnya, mean, median, serta kuartilnya ya. Yaitu mencari min, max, mean, median.
dan kuartil ya. Oke, di sini kita langsung masukin komennya aja. Nah, di sini ada komen untuk min, max, mean, median, dan kuartil. Nah, minnya ini data satu, terus waktu henti, terus maksimum juga sama, data satu waktu henti, mean, median, dan kuartilnya. Dan ini untuk yang di nilai yang di itu tadi ya, yang di tabel soal tadi ya. Nah, ini kita blok aja, lalu kita run barengannya. Nah, kita keluar nih hasilnya di bagian bawah sini. Ada 9, 120, dan 130. Lalu ada 25%, 50%, 75%. Terus ada minimumnya di sini ada 90. Terus maksimumnya 140, mediannya 115, mediannya 120. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mencari varian ya. Mencari varian. Nah, kita masukin aja komennya. Sebelumnya komen sudah saya buat tadi Word ya. Nah, di sini varian data satu waktu henti jam. Nah, kalau udah nih kita run lagi aja. Nah, udah di run, udah keluar tuh di sini variannya itu ada 280. Selanjutnya di sini kita akan eh, mencari range. Nah, mencari range. Oke, di sini kita tinggal masukin komen aja. Hampir sama ya bagian dalamnya ya, cuman di sini bagian depannya itu kita tulisnya itu range. Nah, kita blok lalu kita run. Nah, di sini range-nya udah kelihatan yaitu 90 dan 140. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan mencari modus. Mencari modus. Nah, kalau udah kita masukin komen aja. Di sini ada tabel, yaitu tabel dari data desa tadi, data satu, dolar, waktu henti atau jam. Lalu modus, as numerik ya di sini untuk menampilkan data numerik. Lalu names, which, max, terus tabel, data satu, waktu henti. Nah, di sini kita print dulu ya. Kita run dulu nih yang bagian atasnya. Blok kita run. Nah, kalau udah muncul seperti ini, yang printnya kita run juga. Nah, sini sudah muncul ya data di bawahnya itu tabelnya ya. 90, 95, 110, 120, 130, 135, 140. Di bawahnya 1, 2, 2, 3, 1, 1, 1. Dan modusnya itu 120. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan menghitung skewness dan kurtosisnya ya. Menghitung skewness dan kurtosis. Oke, sini kita masukin komennya dulu ya yang sudah dibuat. Nah, jadi yang pertama ini kita harus menginstal si packagingnya dulu, packagesnya dulu. Nah, packagesnya itu E1071. Nah, ini kita blok dulu, kita install ya. Kita run. Oke, successfully unpackaged. Nah, setelah itu untuk mengaktifkan si packagesnya, kita buka library-nya di sini, terus kita run juga. Nah, kalau udah kita masukin si datanya itu yaitu data satu waktu henti ya. Ini kita run satu-satu. Nah, kalau udah masukin si skewness-nya, data, terus kita pilih yang type 2 ya, skewness-nya. Oke, kalau udah kita si kurtosisnya. Aduh, kita run. Nah, sini sudah bisa dilihat di bagian kiri, bagian kanan atas ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat histogram ya. Eh, ini. Membuat histogram. Nah, cara gimana kita masukin dulu komennya. Nah, jadi di sini itu ada his ya. His ini untuk komen membuat histogram. Lalu datanya tadi pilih data satu yang waktu henti. Lalu mainnya ini di untuk namanya ya histogram underscore nim saya itu 122. Lalu menggunakan yang xlab waktu henti, ylab frekuensi. Terus warnanya di sini saya pilih warna merah ya. Terus kalau udah tinggal kita run aja.
Bisa nih. Udah muncul ya di sini histogramnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan nilai kuartil. Mendefinisikan nilai kuartil. Nah, kita masukin dulu komennya yang udah di copy paste. Nah, di sini komen pertama yaitu Q, yaitu kuantil data satu waktu henti. Terus datanya ini 0,2, 0,5, 0,75, pilih yang type 1. Nah, Q1 itu 1, Q2 dalam kurung 2, Q3 dalam kurung 3. Di sini kita run aja. Tablo kalau kita run. Oke, udah muncul nih ya di bagian sebelah kanan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita akan membuat box plot. Nah, membuat box plot. Sama kita masukin komennya dulu. Nah, box plot yaitu di sini ada box plot, kanan ke kiri list, start terus matrix ya. Di sini C min data satu waktu henti kita masukin si kuartilnya ini Q1 Q2 Q3 lalu maxnya data satu waktu henti. Terus ada N sama dengan length ini. Terus ada conv untuk si matriksnya ya C dan Q1 dan Q3. Ini kita run dulu. Nah, kalau udah. Nah, ini untuk muncul box plotnya ini BXP, box plot, terus kita mainnya namanya box plot underscore nim 122, terus YLab, terus YLim. Di sini waktu henti, masukin boxnya juga sama, data waktu henti jam. Terus box filler di sini saya pilih yang warna biru dan bordernya warna hitam ya. Black. Oke, tinggal di. Nah, sudah muncul nih ya box plotnya. Oke, kalau udah lanjut. Selanjutnya kita akan membuat bar plot ya. Membuat bar plot. Nah, kita masukin dulu komennya. Nah, di sini komennya itu bar plot, data satu waktu henti, names-nya data satu, lini produksi, terus YLab-nya sama dengan waktu henti, main-nya itu namanya itu bar plot underscore name, 122, slab-nya sama dengan lini produksi, dan YLim-nya di sini C-nya 0 dan 200 ya. Untuk color-nya kita di sini pilih rainbow. Kalau udah di sini tinggal kita blok dan kita run. Salah, kurang ini. Rainbow. Kalau sudah muncul di sini bar plotnya di bagian kanan bawah. Selanjutnya kita menggunakan software yang kedua. Oke. Nah, selanjutnya kita beralih ke software berikutnya yaitu Minitab. Jadi software Minitab ini kita gunakan untuk menampilkan grafik-grafik. Jadi yang pertama di sini kita buka Minitabnya dulu, lalu kita input data. Nah, datanya ini kita ambil dari si tabel yang ada di Excel. Di sini kita tinggal copy aja lalu copy paste. Masuk ke Minitab lagi, lalu kita paste. Nah, pertama itu yang kita lakukan untuk menampilkan deskriptif statistiknya dulu. Caranya klik start di sini, basic, basic statistik, display deskriptif statistik. Nah, variabelnya kita pilih yang si C2 waktu henti ini. Udah kita pilih statistik. Nah, di statistik ini kita pilih display yang akan ditampilkan itu mengikuti si yang ada di modul yang ingin kita tampilkan tentu. Yang pertama itu mean, SA of mean, standard of deviation, variance. Yang kedua di sini ada minimum, maksimum, dan range. Yang di ketiga itu ada non-missing, and missing, lalu ada kumulatif n. Nah, yang di kiri bawahnya itu ada first quartile, median, third quartile, dan mode. Nah, yang di tengahnya itu ada skewness dan kurtosis. Dan yang paling kanan ini default. Kita klik OK, lalu OK. Setelah variabel kita pilih OK. Nah, oke, sini sudah tertampil ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat histogram. Nah, caranya gimana? Kita pertama di sini klik graph, lalu di sini kita pilih histogram, lalu pilih yang simple.
Nah, kalau udah kita pilih sih yang C2 atau waktu inti, lalu langsung aja oke. Nah, jadi di sini sudah tertampil eh, histogram ya dari si waktu hentinya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat box plot. Nah, caranya gimana? Sama kita pertama grab dulu, lalu kita cari di sini box plot. Nah, kita pilih yang simple 1Y ini, terus klik lagi di sini di C2. Langsung aja. Nah, sudah tertampil si box plotnya. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membuat bar chart. Nah, bar chartnya cara gimana? Sama, masih di graph sini ya. Kita cari di sini bar chart. Lalu pilih yang eh, ini kita ubah dulu menjadi values from table. Nah, baru pilih yang simple. Lalu pilih si ininya waktu henti C2 ini. Kategori variabelnya kita pilih si lini produksi kita. Oke, kalau udah oke. Oke, di sini sudah tertampil. Nah, jadi itu saja untuk aplikasi Minitab. Selanjutnya kita beralih ke software berikutnya yaitu Excel. Nah, selanjutnya kita ke software yang terakhir yaitu Excel itu sendiri. Nah, jadi untuk di Excel ini kita menggunakan yang namanya fitur data analysis. Caranya yang pertama kita klik data sini di atas, lalu kita ke data analysis. Nah, setelah sudah di data analysis kita pilih yang descriptive statistik. Nah, kalau udah ini range-nya itu kita pilih dari yang si angka sini waktu ini sampai kita bawah. Oke, kalau udah ininya pilih yang kolom, terus output range, summary statistik, terus yang di sininya, nah ini kita pilih di uh, kalau di samping aja sedikit, kita tarik. Nah, enter, klik oke. Nah, di sini sudah keluar data-datanya ya. Oke, sekian saja tutorial tugas mingguan statistika 1 dari saya. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.